Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para jamaah Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di siang yang indah ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam hidup, di dalam roh, kemahkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian di siang yang indah ini, kajian ini berjudul Kesaktian Allah. Karena selama ini tentunya kita hanyalah menyaksikan kesaktian diri kita sendiri. Selama ini kita hanyalah menyaksikan kesaktian makhluk-makhluk yang ada di luar diri. Kita selama ini hanyalah menyaksikan kesaktian yang mana jauh daripada kesaktian Allah. Karena kita tak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa tahu kesaktian Allah? Tentunya kesaktian itu hanyalah milik makhluknya, hanyalah milik hawa nafsunya. Contoh begini, kita bisa berbuat sesuatu yang mana orang lain tak bisa mengerjakan sesuatu yang kita kerjakan. Itulah kesaktian diri kita. Kita merasa bangga dengan ciptaan kita. Kita merasa mulia dengan ciptaan-ciptaan kita di hati kita. Ketika kita bisa berposisi sebagai orang yang diberi kelebihan oleh Allah dibanding manusia lain, seperti kesaktian yang banyak dicari oleh mayoritas manusia di dalam zikir-zikirnya, di dalam torekoh-torekohnya, di dalam amalan-amalannya. Ketika kita diberi kesaktian, contoh bisa mengusir angin topan,
contoh bisa melihat hati orang lain, contoh bisa memandang apa orang yang dikatakan di hatinya, bisa sholat langsung di Masjidil Haram, bisa menghilang dan tak bisa muncul lagi. Jadi kelebihan-kelebihan itu kita sangka selama ini sebagai kelebihan kita sebagai manusia, atau kesaktian-kesaktian kita sebagai manusia, atau mukasyafah kita sebagai manusia, atau karomah kita sebagai manusia, atau ketika kita menyaksikan karomah atau mukasyafah yang dimiliki oleh orang lain, seolah-olah itu kesaktian. Kenapa kita tak bisa menyaksikan kesaktian Allah? Kita hanyalah bisa menyaksikan kesaktian makhluknya, karomah dan kelebihan makhluknya. Karena di dalam hati kita hanyalah melihat hebohnya dunia saja, hebohnya hawa nafsu saja. Kita hanya memandang kecantikan makhluknya, kita hanya memandang ketampanan makhluknya. Kita tak pernah bisa menerobos, menyaksikan dari siapa cantik dan tampan itu. Dari bodinya kah, atau dari uripe Allah yang menampilkan itu semua. Semuanya kembali kepada hebohnya manusianya, kesaktian manusianya. Karena yang menduduki Tuhan di hati manusianya masih manusianya. Tentunya yang dipandang ya makhluknya daripada memandang Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita lihat di dalam Al-Quran. Mari. Selama ini yang kita ingat di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri. Hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan kebesaran Allah? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan kekuasaan Allah? Dan bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan kesaktian Allah? Bila yang jadi Tuhan di dalam hati kita masihlah diri kita sendiri yang muhal. Tak mungkin kita bisa berzikir, tak mungkin kita bisa ingat Allah sementara di dalam hati kita yang jadi Allah, yang jadi Tuhan masih diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Syarat bisa ingat, syarat bisa berzikir, ya harus ada iman dulu. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan ingat dan zikir kepada Allah dengan senyata-nyatanya tanpa lewat rukun iman dan rukun Islam. Jadi tak mungkinlah kita bisa mengingat Allah, bisa berzikir kepada Allah selagi kita belum Islam di sisi Allah. Maknanya Islam di sisi Allah itu adalah matikan dirimu di sisi Tuhanmu yang menghidupkan kamu. Itu maknanya zikir atau ingat bahwa Allah itu Tuhan, bahwa Tuhan itu ya hanya Allah. Jadi
selama ini kita berzikir subhanallah, 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 walhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu hanyalah kata-kata zikir, bukan zikir yang sebenar-benarnya. Bila kita masih merasa berzikir, itu tandanya kita belum berzikir. Jika kita sudah masuk ke dalam fana'ul zikri, ketiadaan berzikirnya manusia, maka itulah hakikatnya zikir. Ketika kita sudah tak bisa berzikir lagi, itulah zikir. Ketika kita tak bisa hidup lagi, itulah uripe Allah. Jadi ketika yang nyata di hati hanyalah uripe Allah, itulah zikir itu sendiri. Jadi tidak usah berzikir-zikir lagi manusianya. Mati kok masih zikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah hakikat zikir di sisi Allah itu. Maknanya manusia harus ketemu kiamatnya dulu, baru bisa amal soleh. Manusia harus ketemu kematiannya dulu, baru ketemu Tuhan dan bisa menyembah Tuhan. Dan bisa mengabdi kepada Tuhan. Bila manusianya tak mau mati, bila manusianya tak berani menghadapi kiamatnya atau baiatnya, maka tak mungkin manusia bisa mengabdi kepada Allah. Karena yang jadi Allah di dalam hati manusia ya hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimanakah cara bisa menyaksikan kesaktian-kesaktian Allah? Daripada menyaksikan kesaktian-kesaktian makhluk, keindahan-keindahan makhluk, tanpa menyaksikan kesaktian, keindahan-keindahan Allah. Untuk mengungkap itu semua, marilah kita berlatih dahulu. Siapa tahu nanti bisa kebuka hati kita untuk menyaksikan kesaktian Allah, menyaksikan keindahan Allah. Marilah kita berlatih 3 menit seperti biasanya, mengheningkan cipta-cipta diri manusianya, menghancurkan kekuasaan-kekuasaan kewujudan manusianya di hati kita. Hanya 3 menit. Mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita saksikan bersama kesaktian-kesaktian Allah, keindahan-keindahan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangkan kemana
Anda selama ini pernah singgah dan pergi ke tempat-tempat yang indah, ke tempat-tempat yang asri. Coba bayangkan. Itulah keindahan yang pernah Anda rasakan ketika Anda menyaksikan, memandang keindahan alam semesta. Selama ini kitalah yang merasa bisa menyaksikan keindahan alam itu, kesaktian alam itu. Kita belum bisa menyaksikan keindahan Allah, belum bisa menyaksikan kesaktian Allah di dalamnya. Karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita selama ini masih iblis dan setan yang menghalang-halangi manusia bisa menyaksikan keindahan dan kesaktian Allah di hatinya. Maka sadari bahwa hidup ini Allah. Bila hidup ini Allah, maka keindahan alam semesta ini yang dilihat, siapakah yang melihatnya? Siapakah yang mengadakannya? Siapakah yang mewujudkan keindahan-keindahan itu? Bila tanpa uripi Allah, apakah kita ada? Dan bila kita tak ada, apakah kita bisa menyaksikan keindahan-keindahan itu? Jadi ketika kita bisa menyaksikan keindahan-keindahan itu, tentunya berawal dari uripe Allah yang menciptakan kita, mengadakan kita, dan memperlihatkan kepada kita dengan uripe Allah bahwa keindahan di depan mata kita. Jadi tanpa urip, apakah ada pandangan? Tanpa pandangan, apakah ada keindahan? Jadi berasal dari mana keindahan-keindahan itu? Berasal dari mana ketakjuban yang selama ini kita rasakan kepada makhluk? Kalau kita bisa pulang kepada uripe Allah, oh ternyata yang sakti, oh ternyata yang hebat, oh ternyata yang akbar, oh ternyata yang agung, oh ternyata yang indah-indah ini hanyalah uripe Allah, bukan sosok apa yang kita lihat yang indah, tapi uripe Allah lah yang indah, yang bisa mewujudkan itu semua. Tanpa uripe Allah, maka takkan pernah ada keindahan. Dengan uripe Allah, maka keindahan alam semesta ini bakal terwujud. Berarti yang indah, yang sakti itu siapa? Makhluknya kah? Ataukah Sang Khalik sebagai pencipta keindahan itu sendiri? Inilah bukti bahwa hanya Allah lah yang sakti mandraguna di atas segala kesaktian-kesaktian yang ada di alam ini. Bila kita tahu kesaktian yang azim, kesaktian yang akbar, itu bisa kita lihat dan bisa kita rasakan yang ada di dalam diri kita. Coba rasakan kesaktian Allah setelah Anda minum, setelah Anda makan. Siapa yang memproses hasil makanan-makanan itu? Siapa yang memasukkan makanan dan minuman itu lewat kerongkongan hingga terhindar dari masuk
ke dalam paru-paru kita. Siapa yang melindungi itu semua? Siapa yang menjaga itu semua? Siapa yang sakti? Diri manusiakah? Makhlukkah? Atau uripe